Coba bayangkan skenario ini. Saudara itu disuruh lakukan satu tugas berat sekali, yaitu saudara disuruh ngantar 100 orang ke Amerika Serikat. Tapi naik kapal barang ya, bukan kapal pesiar. Ya. Nah, terus upahnya apa kalau saudara berhasil? Upahnya adalah saudara boleh tinggal di Amerika, jadi warga negara di Amerika. Nah, lalu kemudian saudara-saudara hitung-hitung, saudara-saudara perhitungkan, mestinya 11 hari nyampe nih sampai ke sana ya. Kapal cukup cepat. Nggak musim ombak lagi. Nah, tapi ternyata perjalanannya itu tidak semulus yang saudara perkirakan. Ternyata kapalnya itu sering mogok. Dan akibatnya mesti mampir berkali-kali di berbagai pelabuhan untuk perbaikan. Sudah begitu, orang yang saudara bawa itu, 100 orang itu ternyata tukang ngomel, tukang protes, banyak marah-marahnya. Diajak kerjasama nggak mau, ya. Disuruh bantu kiri kanan juga nggak mau sama sekali. Ya, mereka taunya itu betul-betul, mereka tuh betul-betul bikin saudara jadi susah lah. Mereka udah nggak tahu terima kasih, ya. Lumayan lah, masih nggak tahu terima kasih, nggak merongrong lah. Ini sudah nggak tahu terima kasih, masih merongrong juga itu. Jadi, saudara itu dibikin susah sekali sama mereka. Akhirnya perjalanan mestinya 11 hari, itu jadi molor jadi 2 bulan. Gara-gara itu tadi itu loh, kapalnya mogok terus. Akhirnya berhenti terus, perbaikan terus. Nah, akhirnya kemudian diperpanjang lagi, bukan 2 bulan, jadi 2 tahun akhirnya. 2 tahun, muter-muter gitu perbaikan terus, semua 11 hari jadi 2 tahun ya. Kemudian akhirnya setelah 2 tahun, akhirnya saudara tibalah di pelabuhan di Los Angeles, ya. Lalu kemudian pas saudara turun di situ dan lega karena akhirnya tugas saya berhasil, turun dari kapal, saudara ke imigrasi, tahu-tahu saudara disuruh pulang. Kenapa? Karena saudara nggak ada visa. Itu gimana rasanya itu? Pengorbanan sekian tahun, sampai situ nggak boleh masuk, suruh pulang. Nah, sekarang saudara-saudara coba kalikan pesertanya dengan 20.000 kali. 100 orang sekarang jadi 2 juta orang. Saudara sekarang pindahkan lokasinya bukan ke Amerika, tapi pindahkan lokasinya di Padang Pasir di Timur Tengah sana. Ya, tambahkan perjalanannya bukan 2 tahun. Tambahkan 38 tahun lagi, jadi total 40 tahun. Keliling-keliling. Sampai saat terakhir, last moment, kemudian saudara nggak boleh masuk. Nah, kira-kira begitulah saudara sekarang bisa merasakan kayak apa namanya jadi Musa itu. Ya. Setelah kerja keras selama 40 tahun, memimpin orang-orang yang keras kepala, keras tengkuk istilahnya itu, berkorban habis-habisan, tinggalkan istri dan anak, tinggalkan istana, banyak makan hati, pas menjelang masuknya ke tempat yang diinginkan, sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, pas sudah depan pintu, dilarang masuk. Gimana rasanya itu? Jengkelnya, kecewanya, marahnya, nyeselnya, sedihnya, itu semua campur aduk. Dari kemarahan, dari kesedihan, dari kejengkelan, dari kekecewaan, campur aduk semua itu. Nah, tapi perhatikan apa yang Musa lakukan dalam situasi yang demikian mengecewakannya itu. Godaan sering muncul dalam situasi begini, godaan yang muncul adalah suatu dorongan yang kuat untuk melampiaskan kekecewaan kita dengan berbagai cara. Umpama contoh, ada orang ya udah tinggalin gelanggang lah, udah capek saya, ya toh. Dia orang rasain deh kayak apa nggak ada saya, biar tahu dia orang tuh kalau nggak ada saya kayak apa tuh, rasain tuh. Saya tinggalin itu semua, biar berantakan semua. Ada yang kayak gitu. Ada orang jadi tukang marah-marah, ya. Mereka rasain, mereka tahu kekecewaan saya, omel-omelin semuanya. Ya. Yang lain lagi menjadi pemurung, mogok kerja, biar saya mati aja lah, percuma semuanya. Ya. Ada orang
kembali ke hidup lama. Udah, gue balik Mesir aja deh. Ya, biarin dah. Tuhan nggak peduli, orang nggak peduli. Nah, ini semua teriakan orang-orang kecewa, orang-orang terluka, orang-orang pahit. Tapi saudara tahu nggak Musa ngapain? Musa itu tetap memimpin seperti biasa. Seolah-olah tidak ada yang berubah. Perjalanan dilanjutkan sesuai dengan rencana. Pemimpin yang baru ditunjuk untuk masuk Kanaan. Kecewa? Iyalah. Ya, menyesal? Pastilah. Tetapi perjalanan dan pelayanan jalan terus. Tugas harus dituntaskan. Misi harus digenapi. Nah, saudara perhatikan ya, ini luar biasanya pemimpin yang namanya Musa ini. Dia tidak jatuh dalam jebakan kekecewaan. Ya, karena banyak orang itu jatuhnya itu di situ. Seperti yang saya pernah bilang beberapa minggu yang lalu. Apabila seseorang ingin dipakai Tuhan dengan luar biasa, dia mesti lewati satu jurang. Yang istilahnya itu adalah jurang pengkhianatan. Yaitu ketika seorang merasa tanda kutip ya, dikhianati oleh Tuhan. Sudah bekerja susah payah sekali, dan kemudian tiba-tiba semuanya kayak nggak ada hasilnya sama sekali. Seorang bisa jadi kecewa sekali. Tapi orang yang mau Tuhan pakai, mesti bisa lewati jurang tersebut. Nah, Musa ini tidak jatuh dalam jebakan kekecewaan. Dia terus lanjutkan pelayanannya, bawa Israel sampai ke paling dekat dengan tanah Kanaan, kemudian dia say goodbye. Nah, apa yang bikin dia tetap kuat dan terus bisa melayani Tuhan dalam kekecewaan yang demikian? Kita perlu belajar dari Musa. Dan saya menemukan beberapa hal yang patut kita pelajari dari orang ini. Yang pertama adalah visi yang kuat. A sense of vision. Musa ini punya satu visi tentang tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madu, sedemikian kuat tertancap di dalam dirinya. Ya. Dia nggak akan pindah jalur, kecuali kalau visinya jelas-jelas salah. Tapi orang ini tahu persis dia itu mau kemana. Dia tahu persis jalan yang mesti dia tempuh. Ya. Nah, di Amsal 29 ayat 18, kalau saudara-saudara membaca dalam Alkitab Bahasa Indonesia, Amsal 29 ayat 18 itu berkata demikian. Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Kalau tidak ada pewahyuan, maka rakyat itu jadi liar. Tapi kata wahyu dalam bahasa Ibraninya, khazon, itu bisa diterjemahkan wahyu, itu tidak salah. Tapi dia lebih banyak, artinya lebih kuat kepada satu kata yang lain, visi. Maka itu sebabnya saya menemukan dalam terjemahan yang bahasa Inggris, terjemahnya adalah where there is no vision. Di mana tidak ada visi, the people perish, umat binasa. Nah, jadi bisa diterjemahkan bila tidak ada visi, menjadi liarlah rakyat. Kenapa liar? Karena visi itu mengarahkan. Visi itu memberi arah. Untuk kita tahu, kita ini mesti kemana. Jadi Musa ini tahu persis, sekalipun dia muter-muter 40 tahun di padang gurun tanpa adanya jalan raya. Semuanya pasir di mana-mana, tapi dia tahu persis, dia mau kemana. Nah, dia mungkin untuk sementara tidak menuju ke arah yang dia inginkan. Contoh katakanlah dalam kasusnya ini adalah dia mesti ke arah utara. Nah, katakanlah dia tidak sekarang karena muter-muter nggak menuju ke utara. Dia sekarang mungkin menuju ke selatan, arah sebaliknya. Tapi dia tahu persis bahwa suatu waktu momen nanti saya tetap harus putar badan 180 derajat untuk menuju ke utara, ke arah tujuan saya. Dia tahu persis itu. Jadi orang boleh alami berbagai gangguan sepanjang jalan, dia boleh alami dari waktu-waktu kebingungannya dia, tapi kalau dia tahu visinya dia tahu dia mau kemana dalam hidupnya, itu orang akan tetap bisa kuat dan bertahan. Ya. Nah, pada saat kehilangan arah, atau pada saat orang bingung, visi itu memberikan kemantapan. Saya kasih contoh begini ya. Saudara nonton film, saudara tahu Tom Hanks itu pernah main satu film berjudul Cast Away. Cast Away adalah satu film di mana si Tom Hanks ini dalam berperan sebagai pegawai Federal Express, FedEx,
Itu loh yang ngirim-ngirim barang itu, ekspedisi itu. Nah, dia terdampar di satu pulau. Ketika dia terdampar itu, kemudian di film itu dia terdampar di satu pulau, dan di situ itu ternyata itu dia naik pesawat perusahaan yang kemudian jatuh, ternyata selamat cuma dia sendiri, cuma sendirian. Di satu pulau yang terpencil tidak ada manusia. Nah, jadi di sana dia tinggal 4 tahun. Ketika dia terdampar itu, apa yang dia dapat ketika di pinggir pantai itu dia terdampar? Dia menemukan beberapa barang, ada videotape, kemudian ada sepatu untuk orang mencuri es itu, ice skates itu, kemudian ada gaun, ada bola voli, ya semua dia buka itu paket, kecuali ada satu paket yang dia nggak buka sama sekali, ada dalam plastik, ya. Nah, selama 4 tahun itu, si Tom Hanks ini dalam perannya itu menanti diselamatkan oleh orang, ya. Nah, itu paket dia pegang terus tuh. Dia nggak tahu itu paket isinya apa sama sekali, ya. Akhirnya setelah 4 tahun, dia kemudian berlayar, ketemu dengan kapal yang nolong dia. Nah, demikianlah diceritakan, akhirnya dia sampailah kembali ke peradaban, sampai kembali ke tanah Amerika lah, ya. Nah, film itu berakhir dengan Tom Hanks itu, dengan memegang paket tadi itu, dia jalan ke satu tempat terpencil sekali, di satu wilayah daerah Texas, satu rumah, yang adalah ternyata menjadi penerima dari paket tersebut. Nah, di film itu ditunjukkan bahwa dia itu ketok itu pintu rumah, tidak ada orang yang menjawab. Jadi akhirnya dia taruh kotak yang sudah 4 tahun dia pegang itu, dia jaga itu, dia taruh di pintu, kemudian dia tulis satu catatan. Catatannya begini, thanks, terima kasih, this package saved my life. Paket ini menolong hidup saya. Saudara tahu sekarang arti daripada momen itu? Bahwa ternyata dia meyakini dia harus tetap hidup. Untuk apa? Buat nganterin paket itu. Jadi karena demi paket itulah dia bertahan hidup. Dia bisa hadapi kesulitan semua karena dia punya satu tujuan. Dia punya satu visi. Yaitu saya mesti antarkan paket ini kepada pemiliknya. Nah, jadi kita ini benar-benar tidak bisa hidup bertahan lama tanpa adanya suatu visi atau suatu tujuan dalam hidup kita. Nah, ini yang zaman sekarang tidak banyak orang punya. Nggak banyak orang itu tahu untuk apa dia ada di dunia. Jadi banyak orang ada di dunia, tapi tidak tahu untuk apa dia ada di dunia. Nah, saya meyakini, saudara-saudara sekalian, bahwa kalau Anda itu ingin tahu kenapa satu alat itu ada, maka saudara mesti nanya kepada satu pihak yang bikin alat itu. Yang akan paling tahu untuk apa alat tersebut. Pada waktu saya peluncuran buku saya, Catatan dari Pinggir Oasis, waktu itu di toko buku Immanuel, peluncuran di situ, kemudian salah satu jemaat kami, Alex itu, bawa satu mainan ini, tunjukin lah permainan tersebut. Saya ikut main itu. Saudara tahu nggak? Saya sama sekali nggak tahu gimana cara mainnya. Nggak tahu sama sekali. Jadi saya mainnya tuh keliru-keliru semua. Jadi Alex ini mesti ngajarin saya. Dia kata, gini loh om, caranya tuh kayak gini. Tujuannya itulah gini. Ini mesti masuk ke sini. Oh, oke, saya baru tahu. Oh, rupanya begitu. Nah, jadi paling bagus, saudara sekalian, sebenarnya, Alex itu juga ngomong gitu, saya sih nggak tahu juga om, tapi saya kalau beli, orang kayak sama saya, begini loh cara mainnya. Nah, jadi, saudara-saudara sekalian, kalau saudara ingin tahu, apa visi berhidupmu, tujuan hidupmu, saudara tanya kepada satu pihak. Tanya sama penciptamu, untuk apa saya ada di dunia ini. Ya, oke. Kendama, betul, itu nama alatnya tuh. Kendama, ya. Bertahun-tahun yang lalu, saya ada di Heidelberg, di Jerman. Saya ada di sana untuk jadi pembicara di satu seminar. Ya. Mewakili dari Asia Timur, saya bicara tentang kecanduan. Ya. Habis saya bicara, saya diajak makan oleh satu orang Tionghoa, warga negara Belanda. Tujuan dia ngajak saya makan adalah ternyata karena papanya ternyata asal dari Indonesia. Jadi dia tertarik dengan Indonesia, jadi pembicara, jadi dia ajak saya makan. Dia ajak saya makan Chinese food. Nah, sudah tahu Chinese food itu di Eropa itu kan makanan mahal itu ya. Oke, setelah makan, kami ada 3 orang makan di situ. Kemudian
habis makan gitu, saya masih ingat tuh, kita lagi makan buah gitu. Orang Belanda ini tanya sama saya. Itu orang dipakai Tuhan. Dia bilang begini, 10 tahun dari sekarang, no, nggak usah 10 tahun. 5 tahun dari sekarang, Anda ada di mana? Bayangkan ya, Anda lagi makan, nanya pertanyaan kayak seperti itu. 5 tahun dari sekarang, Anda ada di mana? Dan ketika saya ditanya pertanyaan itu, saya terdiam. Saya nggak bisa jawab. Karena saya nggak tahu jawabannya. Jadi saya bilang sama dia akhirnya, setelah agak diam, agak lama. Terus saya bilang, I've never thought about that. Saya nggak pernah mikir sama sekali soal itu. Lalu dia ngomong sesuatu yang lucu juga. Dia bilang, why don't you think now? Kenapa nggak mikir sekarang? Ya. Saya nggak pernah mikir ya. Sekarang mikir aja sekarang. Jadi di meja makan itu saya mikir. 5 tahun dari sekarang. 5 tahun dari sekarang. Saya akan ada di mana? Dan dalam satu momen itu, muncul itu. Saya bilang, I know. 5 tahun dari sekarang, saya akan ada di seminar-seminar. Training-training. Oh, dia bilang, ya, untuk apa itu? Bikin apa itu? Saya bilang, saya bicara soal keluarga. I see. Okay, then what? Saya ada di TV, saya di radio. Ngapain dia tanya? Bicara soal keluarga. Good, okay. Then you have. You have it, dia bilang. Akhirnya saya sadar bahwa selama bertahun-tahun dalam hidup saya ini hidup tanpa ada arah. Nah, pada waktu itu, umur saya itu sudah 40 tahun. Ya, 40 tahun. Dan selama 40 tahun itu, saya hidup tanpa tahu arah saya kemana. Saya sudah Kristen. Saya sudah melayani. Tapi tetap tidak tahu hidup saya ini arahnya kemana. Visi saya kemana. Nah, jadi visi yang kuat, itu memberikan kemantapan di saat goncangan datang. Visi di sini juga berbicara tentang kemampuan untuk melihat jauh ke depan. Ke sesuatu yang besar, jauh lebih besar daripada pribadi-pribadi yang terlibat dalam pencapaian visi tersebut. Nah, saudara-saudara punya nggak seperti itu dalam hidup saudara? Ya. Tahukah saudara untuk apa saudara di dunia ini? Ketika saya ini diberikan dorongan dari Tuhan, pesan dari Tuhan untuk mulai satu jemaat di GP Putra. Pertanyaan saya adalah, untuk apa kita mulai satu gereja di Jakarta? Gereja udah banyak, sekalipun belum cukup menurut saya. Kenapa? Karena simpel sekali, mayoritas orang di Jakarta bukanlah pengikut Kristus, jadi masih ada ruang itu. But then, pertanyaannya adalah, untuk apa saya lakukan itu? Apa bedanya saya dengan yang lain? Maka di sini, saudara sekalian, muncullah kata-kata ini. Gereja lokal berdampak global. GB Putra ini menjadi satu gereja lokal. Tapi dia punya dampak adalah global. Kita bukan gereja yang akan jadi global, enggak. Kita nggak akan menjadi gereja yang punya cabang di sekian negara, enggak. Kita gereja lokal, tapi dampaknya yang global. Nah, jadi demikianlah saudara-saudara sekalian. Adanya satu visi. Tapi visi ini harus diimbangi dengan servanthood. Sikap kehambaan, supaya dia tidak menjadi ambisi membuta. Apalagi ambisi pribadi. Karena ambisi pribadi sekarang bicara tentang diri saya. Semuanya itu buat saya. Itu yang kita perlu waspadai. Karena kalau sudah menjadi ambisi membuta, orang akan mengorbankan apa saja. Mengorbankan banyak hal dalam hidupnya itu, untuk dia mencapai sesuatu, mengejar sesuatu yang bukan dari Tuhan, yang kalau tercapai, justru akan bikin hidup dia hancur. Nah, kita punya banyak contoh seperti itu. Orang-orang mengorbankan keluarga, mengorbankan persahabatan, mengorbankan kesehatan, mengorbankan prinsip, demi mencapai sesuatu, yang pada akhirnya ternyata terasa kosong saja. Ya. Setelah mencapai semua itu, then what? So what? Ya. Saya kasihkan saudara cerita ini ya. Yang sebagian saudara mungkin sudah tahu. Kalau saudara pergi ke Malang, di situ ada satu hotel. Di hotel itu ada satu lukisan yang bikin semua orang penasaran. Lukisan seorang perempuan pakai baju putih dengan rambut hitam panjang, dibiarin jatuh sampai ke pinggangnya. Nah, saya ke Malang.
dan lihat lukisan tersebut. Sekalipun tahu sejarah lukisan itu. Itu adalah lukisan satu orang wanita bernama Ui Huilan. Ui Huilan itu asal Semarang. Bapaknya namanya Ui Tiong Ham. Ya. Ui Tiong Ham ini adalah konglomerat pertama di Asia Tenggara. Nah, demikianlah Huilan ini dari kecil sekali hidup dalam kemewahan yang sangat amat mewah semewah-mewahnya. Dia pada zaman itu di rumahnya itu saking gedenya itu ada kebun binatang itu. Ya. Di sana itu dia punya satu kalung berlian yang ukurannya itu 80 karat yang ketika dipakai bikin dia lecet itu. Ya. Nah, bapaknya kaya raya sekali. Rumah mereka itu 9 hektar luasnya itu. Ya. Di Semarang itu. Itu katanya di situ itu jumlah kamarnya itu 200, pembantunya 40 orang, ya. Tukang kebun, tukang tamannya itu 50 orang, ya. Nah, dia keliling dunia dari kecil. Dari kecil keliling dunia, ya. Punya istana di Beijing, di Singapura, punya rumah di Inggris, di Amerika. Masalahnya bapaknya itu punya gundik itu 18 orang. Anaknya itu 42, ya. Huilan ini kemudian menikah dengan satu orang terkenal bernama Wellington Koo. Ya. Ini seorang pria dengan jabatan yang mentereng sekali, ya, dubes Tiongkok di Prancis, di Inggris, di Amerika Serikat, Perdana Menteri Republik Tiongkok, salah satu pendiri PBB. Ya. Nah, jadi saudara menemukan hidupnya ini adalah satu hidup yang bergelimangkan kemewahan. Tapi dia meninggal dalam kesepian di Amerika Serikat. Dengan segala kekayaan, kekuasaan, segala ketenaran, koneksi, pasangan yang hebat, Huilan tidak berhasil menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam hidupnya. Dia ceritanya semua. Dalam bukunya yang berjudul No Feast Lasts Forever. Tidak ada pesta yang tidak berakhir. Pada ujung-ujungnya, semuanya itu terasa kosong saja. Saudara-saudara sekalian, visi yang kuat membuat Tuhan Yesus itu terus maju ke kayu salib. Dan tadi malam saya bicara bagaimana ketika dia hadapi kesakitan di kayu salib yang bikin dia itu bisa bertahan karena dia lihat di depan dia suatu sukacita besar menanti dia. Jadi Tuhan kita itu tahu persis untuk apa dia datang ke dunia. Dia datang ke dunia dengan satu tujuan, salib. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, Musa itu akhirnya hadapi kekecewaannya dengan dihandle. Kenapa? Dia punya sense of vision yang kuat. Yang kedua, saudara sekalian, dia juga punya rasa tanggung jawab yang kuat. A sense of responsibility. Tanggung jawab harus dipikul sampai tuntas, ya, nggak setengah-setengah. Tanggung jawab bukan masalah keuntungan atau kenyamanan buat saya. Tanggung jawab adalah sesuatu yang harus dilaksanakan apapun yang terjadi. Nah, tanggung jawab Musa itu kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Karena yang memanggil dia jelas adalah Tuhan itu sendiri. Jadi dia lapornya, tanggung jawabnya sama Tuhan. Maka, sekalipun kecewa, dia tetap lakukan apa yang menjadi tanggung jawab dia. Dia memilihkan bagi mereka seorang pemimpin yang baik. Dia mendoakan mereka semua. Ya, dia mengarahkan mereka. Nah, suatu hari terjadilah kekacauan di kamp Israel. Dan orang Israel membuat satu patung lembu emas yang membuat Tuhan itu marah sekali. Lalu kemudian Keluaran pasal 32 ayat 9-10 mencatat tentang kemarahan Tuhan. Keluaran 32 ayat 9. Keluaran 32 ayat 9. Keluaran 32 ayat 9. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Ayat 10. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau, Musa, akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Perhatikan apa yang Tuhan katakan, ya. Ini orang-orang ini bikin capek, keras tengkuk. Saya akan binasakan mereka, tapi kamu, Musa. Nah, kamu kujadikan bangsa yang besar menggantikan mereka. Ya, ini tawaran yang susah untuk ditolak. Tapi ini jawaban Musa di ayat berikut, ayat 11. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata,
Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Ayat 12. Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Kira-kira dia ngomong ginilah, Tuhan, kalau Tuhan binasakan mereka gitu ya, nanti apa kata orang? Sebenarnya ini argumentasi yang lemah sekali. Dan Tuhan peduli apa kata orang terhadap dirinya. Nah, tapi inilah orang ini, Musa ini sedang berusaha dengan segala cara yang dia tahu untuk membuat Tuhan itu jangan lakukan ancaman apa yang Tuhan ancamkan akan terjadi. Terus Musa berkata demikian, berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah. Menyesal bukan berarti menyesal seperti kita kan, tapi maksudnya berubahlah pikiranmu itu ya, jangan lakukan itu. Karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Jadi perhatikan ya, dia ini dibuat repot oleh Israel. Dia dibuat capek oleh Israel. Sekalipun demikian, saudara-saudara melihat, ya, dia nggak mau Israel binasa. Dia mau mereka sampai ke tanah perjanjian. Sekalipun mereka mempersulit pekerjaan dia nggak masuk ke hati. Sekalipun ya, berapa kali dia sempat lepas kontrol juga itu. Ya. Tapi overall kita melihat, karena sense of responsibility yang kuat, dia jalankan tugasnya itu. Kerja nggak setengah-setengah, ya. Tetap kerja, sekalipun tidak ada yang melihat. Tetap kerja keras, sekalipun balasannya tidak setimpal. Ya. Saya diminta orang pimpin rombongan ke Israel. Yang ikut pesertanya itu 8 orang. Hanya 8 orang. Ya. Saya belum pernah ke Israel. Mereka bilang, Bapak mau nggak melakukan ini? Nah, saya dikasih tahu kalau Bapak mau, setuju. Ini yang akan terjadi. Bapak nggak akan dikasih apa-apa. Nggak ada uang saku, nggak ada duit, nggak ada apa-apa. Oke? Ya. Mau nggak? Saya bilang, saya doa ya. Saya doa, saya bilang, oke, saya berangkat. 9 orang. Oke, termasuk saya. Ternyata di bandara, orangnya itu yang semula itu 8, jadi 9. Kenapa? Ketambah satu peserta yang istrinya ikut, rupanya dia nggak enak hati lah. Dia bilang, udah saya ikut aja. Problem saya muncul, yaitu kenapa? Karena di list saya, nama itu 9 orang termasuk saya. Nama Bapak itu nggak masuk. Tapi hari saya berangkat. Karena sampai di Changi, kami semua mau naik pesawat ke Istanbul, orang ini nggak boleh naik. Kenapa? Karena nama dia nggak muncul di list visa. Nggak boleh naik. Saya debat kira-kira 15-20 menit dengan petugas di Changi itu. Hari itu saya baru tahu lah kenapa saya itu sekolahnya bahasa Inggris. Rupanya berdebat sama orang, ya, biar bisa debat lama-lama itu, ya. Akhirnya mereka nyerah karena saya bilang gini, kalau mereka tidak berangkat, ya kalau 1 orang nggak berangkat, saya rombongan 9 orang nggak berangkat juga, nggak bisa. Anda nggak punya hak nahan, yang berhak nahan itu di Istanbul sana itu. Demikianlah kita sampai di Istanbul dan sama lagi terulang, teman kita satu itu nggak boleh berangkat lagi, ya, nggak boleh naik karena dia nggak punya visa. Saya debat lagi di situ di Bandara Istanbul. Sampai lama, saya bilang, Anda kalau mau turunkan dia nggak bisa, dia punya tiket. Anda cuma bisa begini, saya bilang. Ya, biarin dia terbang aja. Mau sampai sana baru ditolak, ya biarin lah. Kan urusannya nanti dia rugi sendiri. Akhirnya suhu 5 derajat. Ya. Saya turun ke landas pacu. Untuk apa? Untuk ngidung koper. Koper kita udah diturunin semua. Saya bilang nggak bisa. Dia nggak berangkat, kita semua nggak berangkat. Akhirnya saya interview koper, kemudian suruh naikin koper, saya naik ke dalam pesawat. Sampai di Tel Aviv, singkat cerita, tengah malam akhirnya kami bisa berkeluar dari bandara. Nah, itu sense of responsibility. Saya bertanggung jawab. Untuk pastikan orang ini sampai di Israel. Dan untuk pastikan dia bisa pulang. Jangan sampai bisa berangkat, nggak bisa pulang lagi. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi mesti ada sense of responsibility dalam pekerjaan kita. Musa itu punya demikian. Yang terakhir yang miliki menurut saya adalah sense of belonging, rasa memiliki yang kuat. Jadi sense of vision, sense of responsibility, sense of belonging. Ya. Visi yang kuat, tanggung jawab yang kuat, rasa memiliki yang kuat. Jadi buat Musa itu gini, ini bukan milik orang lain, ini milik saya. Ya, ownership-nya itu ada. Bagi Musa, yang penting Israel itu masuk tanah perjanjian. Israel masuk, berarti saya juga masuk. Itu sudah cukup menghapus segala kekecewaan.
Jadi inilah orang yang betul-betul punya suatu kemampuan yang kuat sekali untuk dia bisa menghandle kekecewaan dalam hidupnya, saudara sekalian. Karena itu, saudara-saudara, dimanapun saudara berada pada saat ini, entah di gereja manapun juga, saudara mesti punya sense of belonging, ownership. Untuk mengatakan, inilah gerejaku. Ya, bukan gereja punya si A, punya si B, punya pendetanya, bukan. Ini gereja kita. Ya, karena memang gereja itu bukan punya siapa-siapa. Ya, itu gereja Tuhan yang harus menjadi milik kita bersama. Kita mesti ada sense of belonging yang kuat terhadap di mana kita berada, saudara sekalian. Saya selalu bilang, GBI Putra itu bukan gerejanya Pak Sukirno. Itu orang ngomong gitu tuh nggak boleh itu. Ya, bukan gereja saya itu. Gereja Tuhan Yesus itu. Ya, bukan punya saya, sama sekali enggak. Ya. Pada akhir hidup Musa, Tuhan itu mengobati kekecewaannya dengan mengizinkan dia melihat tanah perjanjian dari atas gunung Nebo. Ya. Nah, Musa akhirnya ternyata bisa loh sampai ke Israel, sampai ke Kanaan. Akhirnya dia injakan kaki ke situ. Tapi itu ribuan tahun kemudian. Ketika suatu hari dia diundang oleh Tuhan Yesus untuk injakan kaki di tanah perjanjian. Hebat. Matius 17, saudara-saudara baca sampai situ kan? Matius 17. Tuhan Yesus alami transfigurasi, perubahan rupa. Dan ternyata di sebelahnya itu ada yang namanya Musa. Akhirnya Musa berhasil injakan kakinya di tanah perjanjian. Tapi yang lebih penting daripada itu, saudara-saudara sekalian, dia akhirnya sampai ke tujuan utama, ultimate destination dari semua kita, yaitu sorga yang mulia. Itulah tujuan kita sekalian, saudara sekalian. Sampai di situ, tuntaslah segala pergumulannya. Baik, saudara-saudara sekalian. Kita sekarang waktunya berdoa ya. Nah, besok malam, saya akan bahas beberapa pertanyaan dari Injil Matius, tapi saya akan ajari saudara bagaimana caranya membaca Injil Lukas. Nah, kalau saudara ada waktu, bisakah tolong saudara-saudara DM saya, coba ceritain, sharing, apa pengalaman saudara-saudara membaca Injil Matius dan Injil Markus, ya. Tolong sharing apa yang saudara dapat, berkat apa yang saudara terima, supaya saya jadi semangat, maksudnya gitu loh. Ya, oke, bikin saya semangat lah, ya. Nah, ceritain apa yang saudara dapat dari pembacaan 2 kali itu, apa yang terjadi pada saudara, ya. Besok kita bicara Injil Lukas, saya akan jawab beberapa pertanyaan tentang Injil Matius. Saudara terkasih, kita mesti berdoa ya.